zaman Islam kita juga masuk ke sana. Kita juga pernah di daerah Parapat, ya, ke Siantar juga kita pernah, kita keliling. Artinya apa? Tujuan kami apa tujuannya? Ya? Kita tidak ada berbasis politik, tidak ada. Kita tidak bukan ormas, bukan. Kita murni untuk menghidupkan sholat subuh. Tujuan kami adalah bagaimana menjadikan sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Itu tujuan kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu, para orang tua kami, tuan-tuan guru, para alim ulama, kaum cerdik cendekia, pengurus PKN, serta yang sama-sama kita muliakan. Kalau bilang tamu sebenarnya tidak, karena ini masjid milik Allah. Siapapun yang datang ini kita semuanya adalah tamu Allah dan kita bersaudara dari Majelis Arafah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala hajat yang baik dan Allah berikan hasil yang baik pula dari setiap tujuan-tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya. Kita sudah menamatkan satu buku tentang tasawuf atau akhlaknya, yaitu kita Mu'inul Mu'minin. Kemudian kita beralih ke masalah fikih. Kita sudah mengawali bagaimana Allah mengatur manusia dalam rangka mendisiplinkan, menertibkan. Kalaulah tidak ada aturan Allah, dalam artian manusia yang diserahkan untuk mengatur diri mereka sendiri, bisa jadi akan terjadi banyak perselisihan di kalangan manusia untuk menentukan apa yang seharusnya diperbuat, mana yang tak boleh dilakukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih Penyayang, diturunkan para nabi dan rasul. Yang nabi terakhir atau rasul terakhir adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa syariat yang sempurna. Inilah yang kita kaji, bagaimana kesempurnaan syariat itu. Yang masih kita bahas adalah tentang persoalan toharoh. Toharoh itu selalu menjadi pembahasan awal masalah fikih, karena sebagian besar ibadah mensyaratkan toharoh. Ingat Bu, apa itu toharoh Bu? Bersuci, ya. Setelah kita lihat, uraikan bagaimana alat-alat bersuci, kita beralih ke masalah berikutnya, yaitu macam-macam toharoh. Toharoh ada dua macam, Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Dalam artian kegiatan bersuci itu mencakup apa saja, apa yang mesti disucikan. Nah, yang mesti disucikan itu ada dua macam, yaitu pertama toharatun minat najis, dan yang kedua toharatun minal hadas. Bersuci dari najis dan juga bersuci dari hadas. Jadi ada istilah dalam syariat tentang najis dan hadas. Apa yang dimaksud dengan najis? Nah, inilah yang akan kita jelaskan dan bagaimana tata caranya. Yang pertama, najis secara bahasa, najis itu artinya kullu mustaqdzirin, setiap kotoran. Itu arti secara bahasa.
Islam itu mengatur tentang persoalan najis yang kotor. Karena Islam itu agama yang mengajarkan tentang kebersihan. Kebersihan lahir dan batin. Tata cara membersihkan yang lahir itu diuraikan panjang lebar dalam ilmu fikih. Tata cara membersihkan yang batin itu uraiannya secara panjang lebar dan mendalam dalam ilmu apa Pak? Tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, itu yang sudah kita tamatkan pada beberapa bulan kemarin. Oleh karena itu, maka kita mesti mengetahui apa saja yang dikategorikan sebagai najis. Sebab dengan pengetahuan tentang mana yang najis, mana yang bukan, hilanglah was-was, hilanglah ragu di dalam hati kita dalam memastikan kesahan sholat, tawaf, dan sebagainya. Memang ini kesannya seperti sangat mendasar, tapi rupanya banyak yang tak mengetahui ini, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda yang waktunya banyak tersita untuk macam-macam ya. Kadang-kadang secara rinci dan detail nggak tahu. Nah, mari kita lihat bagaimana penjelasan dalam syariat apa-apa saja yang dikategorikan najis. Wal a'yanun najasah katsiratun nadhkuru ahabba fi sab'ati asya'a. Benda-benda yang najis itu banyak. Kami akan sebutkan yang paling pentingnya saja, yaitu ada 7 macam. Pertama yang dihukumi najis adalah al-khamru wa kullu mani'in muskirin. Khamar dan setiap minuman yang memabukkan. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي صلى عليك الرحمن يا خير أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه Takbir! Allah!